dihasilkan dari kuantitas. Nah, sahabat, kalau kita bahas dari kuantitas dulu ya, karena kita mau menghasilkan kualitas potensial. Mitra yang potensial itu akan didapat ketika kuantitas mitra-mitra kita banyak. Nah, sekarang siapa yang sudah real roadmap-nya diisi? Karena awalnya semua dari sini, sahabat. Dari awal sahabat punya dream, sahabat SSW semua punya dream, telah dituliskan semua. Maka selanjutnya adalah ambil dengan sikap, yaitu salah satunya tulis list daftar nama. 300 daftar nama. Paling sedikit ya 100 boleh. Tapi itu maksimal minimal juga 300 sebenarnya. Karena makin banyak nanti kita akan memperoleh orang-orang yang luar biasa di tim kita. Kalau dianalogikan seperti sebuah pohon jeruk yang notabene-nya waktunya panen, kita akan memetik semua jeruk yang ada, maka kita akan pisahkan jeruk yang berkualitas besar-besar sehingga bisa berharga lebih tinggi dan jeruk yang mungkin kualitasnya kurang. Tetapi kan intinya dari hasil itu kuantitasnya dulu kita peroleh. Semuanya kita turunin dulu. Sehingga baru nanti kita pisahkan yang berkualitasnya. Analoginya seperti itu, sahabat. Sehingga sahabat mitra-mitra SSW dimanapun berada, pastikan bersama-sama dengan leader. Karena ini di lapangan real saya temukan hampir banyak semua ini tuh apa masih banyak yang bertanya-tanya. Sehingga leader mohon maaf, kalau mitranya sedang menulis, tungguin sampai beres list daftar namanya benar-benar 300. Karena kalau kita tinggal, dia baru 50 udah selesai. Nggak dilanjutin lagi gitu Bapak Ibu. Sehingga harus leader tuh benar-benar detil nungguin sampai list daftar namanya benar-benar terkumpul 300 daftar nama. Nah dari situ nanti leader akan mengarahkan, akan menilai FAST. Nah nilai yang tertinggi itu di 12, terendah di 4. Kalau yang belum paham nanti hubungi leadernya. Nilai tertinggi inilah yang kita dahulukan untuk prospek, sahabat. Karena apa? Dari FAST berarti semua unsur dari finansial, ambisi, ya. FAS, naon? Supelitas, dan yang terakhirnya FAST, teachable. Nah ini semua aspeknya kalau dia tinggi berarti 12. Maka kalau yang semua banyak nilai tertinggi, itulah yang didahulukan di prospek. Ya, minta bantuan leadernya. Nah, bagaimana cara tepat menemukan mitranya? AA, boleh kita mulai buka? Sahabat tetap nanti minta dibina ya, karena roadmap ini memang benar-benar harus diisi secara terperinci. Sehingga teman-teman tahapan demi tahapan itu mulai mulai bisa melakukan gitu ya di lapangan itu secara mengkerucut, tidak mambrah-mambrah. Jadi alhamdulillah banget ini founder kita sudah mengeluarkan roadmap sehingga kita bekerja di lapangan sudah ada yang namanya roadmap-nya. Oke. Silakan A di selanjutnya. Baik. Begini sahabat. Untuk mempermudah kita prospek, cari tahu dulu latar belakang dari orang yang mau kita prospek. Nah, ini ada para ahli menyatakan, Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah fisikal, ya latar belakangnya. Apa ini maksudnya fisikal, Temita? Ini adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan mendasar seperti makan, minum. Maka kalau misalnya menawarkan orang yang latar belakangnya untuk kebutuhan sehari-harinya masih kurang, jangan terlalu jauh. Kurang lebih latar belakangnya kita tahu bahwa orang ini memang membutuhkan kebutuhan secara fisiologi sehari-harinya, seperti makan, minum gitu ya. Nah, ada lagi tingkatan di atas itu adalah safety and secure. Rasa udah mulai mulai safety, keamanan gitu. Dilanjut di atasnya ada belonging and love, itu kasih sayang.
Ya, human needs-nya kasih sayang. Lanjutnya adalah esteem. Esteem ini penghargaan. Nah, yang paling atas ini kebutuhan self actualization. Jadi setiap mitra di lapangan nanti akan berbeda. Maka latar belakangnya mereka apa? Kan pasti beda kita memprospek, misal ya, mohon maaf, pengusaha dengan pekerja. Pasti ini beda. Ya, jadi ada value yang akan kita tekan nanti. Oke, lanjut A. Ya, itu kebutuhan manusia secara menurut Maslow. Lalu gini, sahabat, kita kan tahu bahwa kita masuk di bisnis jaringan. Lalu apa sih sebenarnya kerjaan kita tuh apa sih sebenarnya di bisnis jaringan ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah selling, yaitu menjual. Karena kita tahu bahwa PT BES itu memiliki produk yang notabene-nya kita harus bisa menjual juga, selling. Yang kedua adalah recruiting. Teman-teman bagaimana berusaha untuk memprospek sehingga orang-orang itu join, ya, menjadi tim teman-teman, menjadi mitra teman-teman. Lanjut adalah team building. Ya, di SC20 yang sudah SC20 itu sudah punya tim 5 kanan 5 kiri. Nah, 5 kanan 5 kiri inilah timnya yang harus dikembangkan, ya, dibantu untuk sama-sama goal di PT BES. Lanjut A. Nah, hal apa yang perlu kita utamakan di dalam bisnis ini? Yang pertama adalah mindset. Silakan dibuka A. Mindset kita dalam berbisnis di sini adalah helping people for developing business. Jadi kita dengan cara membantu orang, dengan cara membantu mitra-mitra di bawah kita untuk sama-sama mengembangkan bisnis kita. Ya, lanjut A. Tentunya mindset ini akan mewajibkan kita, ya, di dalamnya itu untuk membangun manusia. Membangun manusia berakhlakul karimah, memiliki ekonomi yang go berkah no riba, yang nantinya punya manfaat untuk umat. Membangun dari manusianya. Lanjut apa yang harus ada di mindset kita? Membangun bisnis yang passive income. Oke, selanjutnya A. Nah, sahabat, tadi kita membahas bahwa kita akan lebih mudah memprospek ketika latar belakangnya sudah kita ketahui. Ini ada beberapa tipe-tipe calon mitra, ya, yang notabene-nya di lapangan sering kita temukan. Yang pertama adalah tipe pembisnis. Nah, tipe pembisnis ini akan lebih mudah kalau dibandingkan gini. Pak, misalnya, Bapak berbisnis apa? Ini ada bisnis yang luar biasa. Nanti biasanya ya, sahabat, dia akan menanyakan berapa buka peluang usaha di PT BES. Nanti biasanya kalau para pembisnis itu sudah akan membandingkan dengan bisnis yang sudah dia kelola. Nanti akan dibandingkan dengan bisnis yang sudah dia kelola dan bisnis PT BES. Nah, kita bisa menitik beratkan beberapa hal. Yang pertama, akan mendapatkan passive income. Terus time-nya freedom, ya. Modalnya juga nggak besar. Terus harus pakai pengalaman? Enggak juga, tanpa pengalaman. Ya, tentu sistemnya sangat sederhana, jaringannya bisa lebih luas, dan bisnis yang didapat bisa berkembang sendiri, autopilot gitu ya maksudnya. Dan ada misi sosial. Lanjut A, itu untuk tipe pebisnis. Biasanya notabene-nya nanti kalau tipe pebisnis akan kurang lebih menyamakan dengan bisnis yang sudah dikelolanya. Nah, beda lagi dengan tipe mahasiswa, sahabat. Kalau tipe mahasiswa biasanya begini. Kan kebanyakan kalau mahasiswa itu masih minta nih ya, duit ke orang tua buat fotokopi, buat transport, buat makan sehari-hari. Nah, maka teman-teman bisa menekankan bagaimana nih sahabat, mau punya pendapatan selain dari orang tua enggak? Terus, karena di bisnis ini tidak membutuhkan yang namanya pengalaman kerja.
Karirnya cepat karena ada reward gitu kan. Terus kita juga sambil belajar leadership. Tambah wawasan dan kenalan. Nah, good income. Terus lanjut, bisa cari jodoh juga ya. Karena biasanya kan masih pada jomblo tuh kalau misalnya masih pada kuliah, mahasiswa ini masih pada jomblo. Terus dapat pengalaman, profesional job, dan juga waktunya sangat fleksibel. Oke, lanjut A. Yang ketiga, ini ada tipe MLM. Nah, ini nih yang bikin ketar-ketir kita. Kadang-kadang yang orang notabene-nya tipe MLM itu sangat banyak rasa tidak percaya. Nah, sehingga dibutuhkan bagaimana caranya kita bisa duduk bersama untuk discuss lebih lanjut. Kalau orangnya mau mendengarkan, biasanya nanti akan muncul ya, dalam artian dia akan bercerita bahwa bagaimana di MLM sebelumnya. Nah, ketika nanti kita sudah building trust, sudah ada sama-sama memahami, barulah teman-teman nanti bisa menjabarkan bahwa PTBS berbeda karena tidak ada riset gitu kan, tidak ada tutup poin. Income-nya juga akumulatif. Bisnisnya dengan resiko sangat kecil. Resikonya apa sih, sahabat? Resikonya hanya ditolak gitu ya. Terus bisnisnya transparan. Semua ID bisa dibuka secara mandiri. Mau kita dapat komisi berapa, tim binaan kita udah sampai mana gitu, udah berapa orang yang kita sponsorin gitu ya. Nah, terus ada seminar dan trainingnya, jadi bisa dibina, produknya juga dibutuhkan oleh semua orang. Nah, ini tipe MLM, dibutuhkan sekali kecerdasan memang untuk tipe-tipe yang dulunya pernah berkecimpung di MLM. Yang paling penting adalah orangnya mau duduk untuk berdiskusi. Itu jembatan paling utamanya, itu gerbang utamanya diskusinya itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tipe karyawan. Nah, yang namanya karyawan pasti berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi lagi pulang malam, sehingga secara waktu hampir sulit ya. Nah, income di pekerja, di karyawan itu terbatas, maka teman-teman bisa notabene-nya memberitahukan bahwa di PTBS income tidak terbatas, ya. Karirnya juga jelas. Terus cepat meraih keberhasilan. Sistem sangat bagus dan teruji, variable income-nya juga ada, terus ada recognition, ada penghargaan. Oke, lanjut. Ada lagi tipe ibu rumah tangga. Nah, ini beda lagi sama kalau tadi kan tipe pembisnis sudah, mahasiswa, tipe MLM, tipe karyawan. Nah, ibu rumah tangga ini, maka apa yang harus dibicarakan? Yang pertama, ada penghargaan. Kalau kebanyakan ibu rumah tangga urusannya dapur, kasur, sumur gitu ya para sahabat. Nah, di PTBS ada penghargaan. Sehingga yang tadinya urusannya di rumah aja, dia bisa mandiri dan bisa diberikan penghargaan. Nah, bisnis bisa diwariskan. Biasanya ibu rumah tangga ini sangat membutuhkan, sangat memikirkan bagaimana kelak gitu ya anak-anaknya bisa bersekolah, apalagi kalau misalnya nauzubillah menjalik suami sampai meninggal gitu ya, atau istrinya meninggal, ini kan bisnis bisa diwariskan. Ini yang harus dititik beratkan. Terus lanjut, yang tidak kalah penting, bilang bahwa di bisnis ini ibu bisa punya uang sendiri, yaitu bebas belanja. Hal ini yang notabene sangat ditunggu-tunggu oleh ibu rumah tangga. Karena apa? Biasanya kalau ibu rumah tangga yang notabene-nya tidak bekerja, uangnya dikumpulin dari uang sisa belanja. Sehingga untuk bebas belanja untuk kebutuhannya sendiri kurang. Nah, kalau ini disentuh, sahabat, kalau ini disentuh ya, ibu mau nggak belanja pakai uang sendiri? Misalnya keliling Tanah Abang tuh nggak pakai uang suami, itu pasti girang banget. Nah, lanjut. Waktu tidak terikat. Kebanyakan karena ibu rumah tangga dipercaya untuk mengurusi rumah dan anak-anak. Jadi sahabat kalau misalnya mencolek ibu rumah tangga gitu ya, bilang bahwa waktunya tidak terikat. Nah, ada aktualisasi diri. Oke, lanjutnya A. Tipe yang terakhir, tipe profesional.
Misalnya beliau guru atau dokter, perawat gitu ya. Ini juga tetap bisa. Karena apa? Di PTBS waktunya sangat fleksibel. Terus passive income. Kita mungkin sekarang masih muda, masih kuat gitu ya bekerja, tetapi lama-lama kan kita juga akan menua gitu. Sehingga kita butuh yang namanya passive income. Nah, lanjut. Bisa menolong orang dengan cara lain dan free time for family. Bisnisnya juga jangka panjang dan kita akan mempunyai income tambahan. Jadi kalau ke tipe profesional, hal inilah yang dititik beratkan. Oke, lanjut, A. Nah, sahabat, sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya dengan calon mitra kita, ada baiknya kita approaching. Approaching yaitu pendekatan dengan beberapa hal. Kita bisa buka dengan pertanyaan basic biasanya. Pertanyaan basic ini usahakan sahabat sudah di luar kepala sehingga sangat fasih gitu ya. Memberikan pertanyaan basic enggak yang banyak gitu ya. Sehingga apa? Orang yang diajak bicaranya tuh TikTok juga. Ngobrol ke kitanya juga asik juga. Kalau kita masih belum hafal, kita malah jadi mikir-mikir apaan lagi ya gitu. Nah, ini pertanyaan basic. Nanti bisa di-share ya, sehingga teman-teman, sahabat-sahabat SSW semua bisa menghafal gitu. Walaupun urutannya tidak berpatok gitu ya, tetapi hal ini bisa include semuanya, sehingga menjadi poin yang bisa nanti kita tangkap. Contoh ya, misalnya ada ibu-ibu. Bu, ibu kerja di mana? Sudah berapa lama? Misal, gitu. Misalnya saya kerja di sekolahan gitu. Lanjut, yang ibu suka dari pekerjaan ibu apa? Nah ini harus TikTok. Ibu jangan bingung mikirin apaan lagi yang ditanyain, tapi lihat eye contact gitu ya, gestur tubuhnya. Ini harus dapat di pertanyaan basic ini. Nah, apakah ada yang dikhawatirkan dalam pekerjaan Anda sekarang gitu? Lanjut. Jika Anda bekerja dengan baik, apa posisi Anda dalam 5 tahun ke depan? Terus Ibu punya mimpi apa nih Bu 5 tahun ke depan? Lanjut, apakah Ibu dapat mewujudkan impian Ibu dengan posisi pekerjaan sekarang? Terus kriteria seperti apa sih Bu pekerjaan yang ideal menurut Ibu misalnya gitu. Nah, di ujung cerita nanti, nah gini Bu, kalau misalnya ada kriteria pekerjaan yang seperti sebutkan sahabat. Misalnya si ibunya menyebutkan saya pengen yang bisa di rumah sambil ngomong anak, income-nya juga gede misalnya. Nah, sahabat itu ulang. Kalau ada pekerjaan yang ideal seperti yang ibu mau tuh, bisa di rumah, terus income-nya juga besar, kira-kira ibu mau menerima nggak terbuka ibu mau menerima nggak informasinya? Misalnya mau, oke, emang ada apa teh? Nah, silakan buka dengan quick plan. Ya, di situ. Kalau misalnya orangnya sudah siap menerima informasinya, boleh silakan teman-teman dengan bahasa teman-teman yang sudah dihafal quick plan. Dari mulai, ya Bu, saya ini sebenarnya sudah bergabung di komunitas anti riba. Nah, komunitas kami punya visi bantu umat terbebas dari hutang dan riba, bla bla bla, sampai akhir acara teman-teman bisa notabene-nya mengajak ke seminar misalnya. Nah, tinggal di situ teman-teman bisa invite ke seminar, edifikasi tuh, habis-habisan acara dan pematerinya. Ya, karena ini penting, mengedifikasi acara dan mengedifikasi pemateri yang akan nanti ibunya temukan. Gitu. Lanjut, A. Di selanjutnya. Nah, dari pembicaraan tadi, sahabat harus bisa fact finding. Menemukan apa sebenarnya kebutuhannya, ya, menemukan sebenarnya kebutuhannya apa, terus kekhawatirannya apa sih gitu ya. Lanjut, A. Nah, kalau berbicara dengan one on one, ini teman-teman juga bisa mengarahkan bahwa PTBS ini adalah bisnis yang ideal. Nah, boleh juga teman-teman membahas bonus demografi, peluang dan tantangannya.
profesi yang menjanjikan juga multi income, karena kita tahu bahwa PTBS ada 14 income yang akan kita terima ya. Konsep sejahtera, makmur, aman, sentosa. Ya, karena di PTBS lama-lama kita akan disetting menjadi orang kaya berkah tanpa riba, dan selanjutnya bisa membantu banyak umat. Oke, lanjut A. Nah, tadi yang saya bicarakan, bahwa kalau misalnya sudah di ujung bicara, teman-teman silakan invite ke seminar, edifikasi acaranya, dan pembicaranya. Misalnya, Ibu ada waktu luangnya kapan misalnya? Beliau misalnya hari Selasa. Oke Ibu, di hari Selasa kebetulan luar biasa Ibu, kita ada seminar bisnis syariah. Nanti pembicaranya itu luar biasa Bu, dalam waktu 3 tahun beliau sudah mendapatkan total komisi 10 miliar Bu, coba dalam waktu 3 tahun. Nah, itu edifikasi acara, dan Ibu bisa melihat banyak sekali yang sudah mendapatkan umroh, Pajero, Mobilio, pokoknya luar biasa. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa mengajak sambil mengedifikasi acara dan pembicara. Oke, lanjut A. Nah, di ujung bahasan kita, ini ada temukan mitra yang berkualitas. Tentunya sahabat tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang namanya kualitas ini sumbernya dari mana? Pastinya dari kuantitas tadi. Jadi jangan berhenti terus menggali, terus prospek sampai mendapatkan banyak mitra-mitra yang notabene-nya nanti akan terkumpul orang-orang yang berkualitas. Nah, orang-orang yang berkualitas ini, mitra-mitra yang berkualitas ini punya beberapa ciri. Yang pertama, ada yang namanya ciri karakter. Ini integritas tinggi. Karakter yang berintegritas tinggi ini nomor wahid. Karena apa ya? Tidak ketergantungan ya, punya prinsip sendiri. Mau downline-nya, mau upline-nya datang ke seminar atau tidak, dia wajib datang. Karena sebelum orang lain, dia yang wajib. Self skill-nya dapat. Ini sudah dalam artian, orang-orang yang berintegritas tinggi, self skill-nya sudah mantap. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu dia diworo-woro lagi. Mau ada mitra, nggak ada mitra, datang. Ya. Karakter yang paling utama yaitu integritas. Ya, yang kedua, IQ common sense. Ini mau belajar, hubungannya sangat erat dengan teachable. Ya, sangat mau belajar. Pengen taunya tinggi. Yang ketiga, high level energy. Semangatnya untuk sukses di PTB sangat tinggi. Tidak gampang nyerah, tidak gampang capek. Misal, hari Selasa kita misalnya udah seminar nih, taunya ada home sharing lagi habis Isa, diembat juga, nggak jadi masalah gitu ya. Karena apa? Ini bisnis kita. Jadi high level energi, gede banget semangatnya untuk berhasil di PTBS. Lanjut, ada achievement drive. Ini orientasi pada hasil. Kalau kata guru saya Pak Abi Haji Masturi gini, kalau punya target nggak lama ngegolinnya di target itu. Jadi hasilnya itu udah kelihatan dan dia akan kejar secepatnya untuk goalnya. Dan yang terakhir adalah money motivation. Ya, harus money motivation, nggak matre. Gini, kita sekarang pengen hidup yang lebih baik. Semuanya nggak bisa kita tutup mata bahwa kita butuh duit gitu ya. Maka money motivation itu ciri mitra berkualitas. Karena apa sahabat? Tentunya kita pengen kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Apalagi udah ngebahas masalah akhirat, semuanya kita bisa lakukan, bersedekah banyak gitu ya, dengan uang juga. Pergi haji ngajak orang tua dengan uang juga. Jadi money motivation itu memang ciri mitra yang berkualitas. Oke, itu saja A. Sudah ya A? Oh, masih ada follow the system. Sahabat, ada hal yang tidak kalah penting di bisnis jaringan, yaitu follow the system. Apa saja? Yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu ibaratnya gini, kita membutuhkan orang lain, bukan berarti kita mau menghormat-hormat, tetapi dalam artian kita edifikasi supaya apa? Orang itu lebih percaya gitu ketika dia berbicara. Yang kedua adalah konsultasi. Nah, konsultasi kepada leader atau kepada founder ini sangat penting, karena apa? Kita
kadang-kadang kan gini, tidak paham ya ke depannya ini jalannya benar apa enggak. Nah, konsultasi ini dibutuhkan supaya kita tidak kena blank spot. Ya, karena apa? Namanya leader sudah duluan kerjanya daripada kita. Sehingga ikutin. Ya, ikutin arahan leader, ikutin arahan founder gitu. Sehingga apa? Kita nyampe tanpa harus kejeblos di blank spot tadi. Nah, yang terakhir adalah teachable. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita di luar tetap harus humble dan teachable. Karena yang namanya semua bisnis pasti butuh ilmu. Nah, ilmu di sini banyak sekali bisa kita gali dari manapun, dari founder, dari leader, dari sahabat-sahabat manapun, sehingga dengan teachable inilah kita bisa dalam artian meningkatkan kualitas kemampuan kita di PT BES. Ya, oke, itu aja. Oke, baik sahabat, sampai di sini mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan kepada Umi Hamidah, saya persilakan dibuka sesi tanya jawabnya. Umi Hamidah? Sudah terdengarkah suara Teh Miftah? Teteh udah terdengar nggak? Sudah. Oke, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mitra-mitra SSW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang ingin bertanya? Ada yang sudah angkat tangan, Mi. Ibu Karlin kalau nggak salah. Ibu Karlin. Ibu Karlin. Ada yang ya, sudah angkat tangan. Silakan, Mi Hamidah. Iya. Assalamualaikum Bu Karlin. Belum, Teh. Oh, belum. Iya. Assalamualaikum. Belum ada, Teh. Oke. Baik, sambil menunggu Umi. Ya. Siap ya, Umi mau bertanya nih, Teh. Oh, ada yang mau bertanya, baru mau ngomong ke Umi. Ya, silakan Mi. Kenapa, Teh? Ada yang mau bertanya ya, Teh? Coba. Belum sepertinya. Teh Umi yang mau bertanya nih, Teh. Umi yang mau bertanya? Ya. Karena belum ada yang bertanya. Iya kan, grup tuh kan biasanya kita ngajakin temen nih ya, home sharing sama teman-teman ya, Teh. Katanya kok Umi Hamidah terus gitu loh. Maksud saya tuh biar teman-teman yang lain, biar semangat juga gitu loh, Teh. Biar ada gregetnya semuanya gitu, Teh. Gimana, Teh, caranya, Teh? Biar teman-teman yang sudah bermitra. Ya. Ya, yang bermitra itu di grup SSW 19 tuh biar greget semua gimana? Oke. Yang pertama, selain home sharing ada home meeting, Umi. Di home meeting ini banyak sekali yang bisa kita kupas. Contoh ya, taruh misalnya. Home sharing tidak harus selalu Umi, mungkin awalnya mungkin Umi. Nanti teman-teman bisa melihat. Ya, teman-teman bisa melihat dan mencontoh. Atau gini, Umi marketing plan, nanti testimoni bagian mitra yang lainnya. Sehingga nanti merembet. Selanjutnya, home sharing-nya yang akan memimpin adalah si A. Jadi bergantian. Tetapi bergantian di sini memang membutuhkan ilmu. Buat teman-teman yang belum notabene-nya pede gitu ya, menyampaikan informasi apalagi marketing plan yang segambreng gitu informasinya. Nah, ini dibutuhkan pelatihan. Maka Umi selaku leader jangan segan-segan, harus sering melakukan home meeting nih. Di home meeting ini tanya dulu ke tim, pengen ngebahas apa? Biasanya kan gini, saya belum bisa presentasi walaupun one on one ataupun di home sharing saya masih kaku gimana nih. Nah, maka sebagai leader Umi bisa menuntun teman-temannya untuk bergantian role play, mengajarkan teman-teman bagaimana quick plan sampai paham, sampai benar-benar gini, saling menilai. Di marketing di quick plan itu kan gini,
kita hanya 15 menit presentasi. Tapi nanti teman-teman yang menilai, misalnya ada Umi Hamidah, ada Bu Makmulah. Nah, ini siapa nih yang lagi presentasi? Nanti dinilai. Apakah yang saya ucapkan, apakah yang quick plan yang saya sampaikan, bisa dimengerti nggak sama teman-teman? Kalau belum, aku kok nggak ngerti apa yang kamu omongkan, ulang lagi, Mi, sampai dapet. Nah, karena apa? Dibutuhkan ya, mohon maaf nih, dibutuhkan kadang-kadang intonasinya aja datar. Terus nggak ada eye contact. Maksudnya kita kan ngajak bicara orang, berarti orangnya harus kita tatap dong. Bukan berarti kita ngapalin quick plan yang belum apal. Nah ini, jadi seringin sama Umi, bagaimana caranya teman-teman itu sering home meeting. Ya, misalnya disisipin dalam seminggu, misalnya home meeting bisa 1-2 kali, Mi. Tanya maunya apa. Home meeting itu bisa bisa apa aja yang bisa mencerdaskan mitra-mitra di bawah Umi. Misalnya buka ID atau ngisi buku roadmap yang dari Abi. Ini kan butuh banget pendampingan dari leader. Jadi kemarin Teh Miftah aja semuanya didikte satu-satu, itu banyak yang belum paham. Ini tuh maksudnya apa sih gitu? Dari ulang lagi. Nggak apa-apa, Mi, terus begitu. Karena sesuatu yang diulang-ulang akan menemukan expert terhadap seseorang. Mudah-mudahan nanti timnya Umi lama-lama juga bertumbuh dan maksimal kemahirannya. Karena kalau tidak kita dari leadernya mengadakan home meeting, nggak digeprak, nggak jalan, Mi. Harus dari Uminya. Yuk, home meeting 1 minggu 2 kali, mau di rumah siapa? Yuk, kita gantian role play untuk presentasi misalnya. Atau kita buka ID, atau apapun itu. Terserah kesepakatan tim Umi Hamidah. Itu aja, Umi. Seringin home meeting. Sudah? Adakah yang lainnya, Mi? Ini. Umi Hamidah, terdengarkah suaraku? Umi Hamidah, where are you? Kemana nih? Sudah ada pertanyaan, Mi, di kolom chat? Ya, Teh, ada yang bertanya, Teh. Bunda. Ya, silakan, Mi. Assalamualaikum, Bunda. Ya, bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, saya Bu Karlin nih baru iya. aktif. Ketinggalan dari awalnya. Bu Karlin SSW berapa, Bu? Mohon maaf. 11. 11. Oh, under Bu Rositawati. Dari Bunda Rosita. Oke, siap. Aku kan ikut udah lama nih ya, Bunda. Maaf, aku belum kenal satu persatunya nih, Wonder maupun apanya sih, leadernya. Aku kenalnya sama Bunda Rosita, jadi aku udah ikut beberapa bulan. Kalau Zoom meeting saya selalu ikut nih ya, tapi Bunda aku belum bisa ngejalanin. Belum dapat mitra juga karena sibuk sama urusan di rumah tangga ya. gitu. Jadi caranya gimana ya Bunda supaya dapat mitra? Supaya dapat mitra ya? Iya. Saya sudah share ke teman, ke saudara, tapi ya kebanyakan gitu ditolak. Tapi saya nggak putus asa sih, masih berusaha. Oke. Jadi karena sibuk gitu ya, jadi belum maksimal di PTBS dan belum dapat mitra gitu. Jadi gimana caranya? Oke, Ibu. Iya, Ibu Bunda. sudah punya buku roadmap ini yang dari SSW? Yang dari founder? Ya. Kalau sudah, nanti minta dipandu oleh Bu Rositawati karena langkahnya sudah lengkap sebenarnya, Bu, di sini. Iya. Langkah bagaimana caranya Ibu nanti akan mempunyai mitra. Jadi udah pernah list daftar nama? 100, 200 atau 300? Belum maksimal sih Bunda, belum. Baru separuhnya. Belum berarti ya. Oke, gini. Baik Bunda, di roadmap buku yang diciptakan oleh Abi Masturi sebenarnya semuanya udah lengkap. Yang pertama adalah Bun, list dream
apa yang benar-benar menjadi impian Bunda. Bisa impian Bunda, bisa impian anak-anak. Nah, dari situ selanjutnya impian ini harus wujudnya, harus tekadnya ada gitu ya. Kalau misalnya di pekerjaan Bunda kan sekarang ibaratnya gini, bekerja tapi mau punya penghasilan lebih lah dari PTBS karena di PTBS kan ada income-nya. Nah, dalam artian sayang kan Bun kalau kita udah join tapi nggak kita maksimalkan karena ya mau itu bisnisnya konvensional atau network seperti PTBS ya tetap satu-satunya adalah apa? Harus dijalankan. Nah, menjalankannya seperti apa supaya dapat mitra? Yaitu list daftar nama. Hal yang paling gampang adalah list daftar nama, temukan dari handphone Bunda sendiri. Itu yang paling gampang. Karena kan nggak mungkin di handphone itu kita ngechat orang yang nggak kenal kita. Pak. Jadi utamakan orang yang kenal kita dan beliau kenal kita, kita kenal beliau. Kenapa harus seperti itu? Karena biasanya orang yang sudah mengenal kita dengan baik itu akan lebih gampang closing. Apalagi kalau di track record ya, track record di masyarakatnya bagus gitu. Orang akan lebih cepat percaya gitu. Padahal kan apa? Karena kan saat kita memprospek itu orang tidak tahu PTBS-nya, belum coba produknya. Berarti siapa yang dilihat? Ya Bunda. Maka orang yang sudah kenal Bunda ini lebih paham, lebih mengerti, lebih gampang untuk diajak closing-nya. Intinya begitu. Dari HP dulu, Bun. Nah, dari HP nanti sudah ada. Biasanya gini, kalau sudah ada 300 daftar nama, hubungi setiap harinya 10 orang. Maka 1 bulan udah kelar tuh daftar nama yang 300. Kalau 1 harinya menghubungi 10 orang. Nah, dari 300 ini, insya Allah sudah ada Bunda, dari 300 ini 10 orang, yang notabene-nya nanti taruh di kanan Bunda, menjadi 5 orang ya, yang Bunda sponsorin, dan yang sebelah kirinya juga 5 orang. Nah, ini Bunda akan sudah lulus SC20. Jadi, PTBS SSW khususnya, Bimas Turi sudah merangkai apa ya ibaratnya, kurikulum ya, kurikulum untuk SC20-nya, dari timnya 10 orang, kanan kiri 55, terus lanjut nanti menjadi leader di SC150, bahkan sampai nanti leader di 1000, SC1000. Maka secara bertahap silakan ikuti roadmap yang ada di buku. Ini luar biasa. Nggak ada di tim manapun, Bu. Jadi emang ini apa ya? Setiap agak sulit ya, Bunda. Ya. Setiap mitra-mitra kita bertanya, di sini langkahnya sudah lengkap. Sehingga sebagai leader juga sebenarnya dipermudah sekali dengan adanya buku ini. Nggak jauh kemana-mana, bahasannya udah bulak-balik di situ, bulak-balik di situ. Iya. Oke, dari awal nanti minta dengan Bu Rositawati untuk dibina bagaimana cara melis daftar nama dan dinilai FAST-nya. Maka nilai FAST-nya ini kalau sudah Ibu mengerti, nanti ada nilai yang tertingginya lah yang didahulukan. Tentunya utamakan orang yang kenal Bunda dan Bunda kenal beliau. Itu aja, Bun. Iya, oke. Makasih Bunda atas penjelasannya. Iya, semangat ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh. Ya, Teh. Lanjut, Mi. Halo. Ada yang ada yang ini Teh, ada yang chat. Teh Miftah. Iya. Teh dengar nggak? Dengar. Ada calon mitra dari Ahmad Muslih, SSW 28 Teh. Teh, ada calon mitra yang punya pengalaman tentang racikan produk kesehatan. Selalu masukan untuk hati-hati dengan produk PTBS tinggi. Jadi apa katanya kata temannya, hati-hati dengan produk PTBS yang berharga tinggi. Ya. Karena orangnya punya banyak. Ya, terus calon mitranya yang punya banyak pengalaman tentang racikan produk kesehatan selalu kasih masukan untuk berhati-hati dengan produk PTBS yang berharga tinggi. Ketika didekati, dia sudah tahu. Gitu Teh, di prospek. Dia pun lebih dahulu memberi arahan strategi yang mana kita pakai Teh gitu. Oke. Jadi gini, kalau dilihat dari background-nya, berarti ini orang tahu tentang kesehatan. Antara nakes, latar belakangnya ya, mungkin nakes atau orang klinik atau orang
apa itu Mi namanya? Lab atau orang lab. Iya. Itu terjadi di mitra saya, adiknya Bu Nining. Beliau kan orang farmasi. Waktu dikasih herbal Bimex, beliau bilang gini, Teh Miftah, ini kandungannya buat ini Teh, buat cowok-cowok dewasa gitu. Iya betul, Ya, pernah cerita. Akhirnya waktu itu karena pendekatan lewat produk, maka knowledge produk. Nah, inilah harus teachable-nya tuh di sini. Kalau teman-teman tidak menguasai produk knowledge, mau ngomong apa? Nah, sehingga disitulah baru peran kita sebagai teman atau sahabat yang mau ibaratnya memprospek ini, kita jelaskan perlahan. Satu, produk di PTB sudah halal ya, kehalalannya sudah ada legalitas halal. Jadi kita aman untuk mengkonsumsinya. Yang kedua, kalau misalnya itu harganya mahal, maka teman-teman tinggal bidik aja. Ya mahal kalau eceran 250.000, tapi kalau sudah bermitra sudah dapat 125. Sekarang kalau kita bahas Bimex atau Hapsro, Bimex itu kalau nggak salah 70 kapsul, ya nggak? Jadi jatuhnya itu sebenarnya dengan harga 125.000 dibagi sekian kapsul itu nggak nyampe 2.000 Umi. Maka kalau misalnya kita dibilang mahal, ya nggak juga, gitu ya. Mungkin sepintas orang akan melihat mahal itu karena di situ ada 250.000. Nah, jadi knowledge produknya teman-teman harus kuasai juga. Kalau misalnya orang hati-hati loh, dia barangnya mahal atau bagaimana, ini harus apa ya, tahu manfaatnya. Sehingga apa? Bun, dibandingkan dengan, mohon maaf, misal ada yang lagi program hamil, dibandingkan dengan ke dokter spesialis kandungan misalnya, ternyata herbal di PTBes bisa loh untuk program hamil. Dengan cara apa? Minum suaminya Ecomax, istrinya minum kolagen. Jadi ini sebenarnya apa? Murah. Karena apa? Kita paham. Tapi kalau teman-teman tidak teachable, oh gitu ya, mahalan kita ya. Nah, kan enggak juga. Kita praktis. Makin lama herbalnya kita minum, kita kumpulin poinnya, tukarkan dengan reward yang ada di PTB sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Jadi sebenarnya balik lagi, sahabat memang harus, kita kan punya tanggung jawab untuk 3 hal. Yang pertama adalah selling, yang kedua recruiting, yang ketiga building team. Kalau teman-teman kuasai semuanya, selling ini terutama ke produk, maka kewajiban teman-teman adalah bagaimana menguasai knowledge produknya. Ya. Yang kedua, recruiting. Berarti apa tanggung jawabnya? Kita syiar, ya, mengajak teman-teman untuk join sama-sama bersinergi di PTBes. Yang ketiga, building team. Nah, tim yang udah ada kita bina. Untuk apa? Untuk sama-sama goal di PTBes. Raih reward-nya, raih income yang 14 income-nya gitu ya. Terus raih manfaatnya, go berkah no ribanya, raih semua manfaatnya. Bahkan nanti ketika sudah kuat, maka timnya punya manfaat banyak untuk umat. Begitu, Umi. Ke siapa tadi Ya. pertanyaannya? Pak. Terima kasih. Oh iya. Iya, Pak Musik. Terima kasih Pak. Sukses ya Pak. Ya, ayo. Oke, ada lagi? Ibu-ibu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya Bu Nining ya? Ya, betul, Teh Miftah. Kayaknya di layar pucet banget muka aku ya. Ini lip Iya, matte-nya betul, saking nggak ada lipsticknya. Lipstiknya yang ini saking besar. lakunya namanya lip matte ya, mau RO nggak bisa lip matte. Oke, gimana Bu Nining? Apa kabar? Semangat sehat Alhamdulillah. terus ya. Ya. Poles aja lagi Bu, poles Bu, supaya nggak pucat. Iya, betul. Banyak yang japri nih Pak. Yang penting semangat. Lip matte-nya. Makanya Kurang cetar. tuh kayak Umi Kalsum begitu tuh. Banyak banget nih yang info. Masya Allah tuh. Teh Miftah kurang cetar lip matte lipstiknya. Ya. Ini mau bertanya Teh Miftah. Ya, mangga. Bu Nining. Ya, oke, saya kan udah mengisi yang buku roadmap itu apa, yang buku yang Andi Masturi apa buat menghubungi 10 orang setiap hari saya udah lakukan. Oke.
teman-teman terdekat lah, teman kuliah, teman ngajar, teman SD, SMA lah ada. Tapi mereka ya paling awalnya saya nanyanya ya kabarnya. Mungkin itu mending ujuk-ujuk ngomongin saya paling gitu. Kebanyakan komennya seperti itu. Nah, terus udah gitu ya akhirnya kan pertama-tama gimana sekarang kerjanya apa? Kadang walaupun ada yang lulusan sebagai guru kan ada yang nggak bekerja sebagai guru. Oke. Ya, sehari itu saya bisa satu orang itu bisa setengah jam ngobrolnya. Nah, tapi ya ujung-ujungnya sih akhirnya menuju ke yang PTBS itu ya mereka hanya berkomen rata-rata yang mereka komentari, oh ini kayak LMM ya seperti itu. Cuman kadang saya udah perjelas lagi, udah saya oh ini beda, ini sistemnya syariah seperti ini, seperti ini. Pokoknya udah yang sesuai yang di apa yang pernah diterangkan di seminar-seminar. Tapi karena mungkin mereka trauma lah ibaratnya trauma seperti trauma yang pernah LM yang dulu-dulu, jadi banyak yang udah tertarik gitu. Terus di sekolah tempat saya kerja pun udah saya asal ada Zoom yang setiap hari Jumat kan itu sama juga dengan seminar offline ya. Udah saya share, ternyata saya cek di Zoom nggak ada yang gabung. Ya, saya sih tetap semangat walaupun tiap hari, jadi setiap Jumat pasti saya share lagi di grup saya, selalu saya share setiap hari Jumat. Tapi belum satu pun yang ada bergabung. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang harus saya lakukan? Ya mungkin kalau home sharing atau home meeting di sekolah saya memang belum, karena planningnya mungkin nanti awal Maret, karena kita butuh izin juga ya dengan pimpinan saya gitu. Jadi baik. Gimana solusinya apa? Langkah apa yang mungkin apa karena sayanya kurang greget atau gimana gitu? Ya, Teh Mita mohon sarannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nining, luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan dari teman-teman. Banyak sekali yang laporan ya bahwa PTBS ini MLM. Jadi males yang udah-udah juga dulu cuma ngebohongin doang, reward nggak pernah kecapai gitu ya. Maka gini, kalau tadi ya kita share ada beberapa penjelasan, kalau orang yang sudah notabene-nya dia malas dengan urusan yang berhubungan dengan MLM, maka ada beberapa hal. Nah, Bu Nining, approaching-nya, pendekatannya itu harus lebih luas lagi. Nah, ini nih yang bikin bete teman-teman. Dulu lu nggak ada urusan, nggak pernah calling gue, ibaratnya gitu. Sekarang udah PTBS lu baru calling gue. Nah, gini. Maka gini, sahabat, silaturahim itu kan luas ya. Ketika di internal lingkungan kita, kok sepertinya mandek gitu ya. Kok sepertinya bergerak di RT sendiri, di RW sendiri, di lingkungan sekolah sendiri, kok susah gitu, kok sulit. Sahabat, open minded deh. Allah menciptakan banyak orang bersuku-suku gitu ya, tempatnya banyak, ada berapa provinsi, itu kan luas. Maka sahabat jangan pernah merasa kecil hati, karena banyak di luar sana yang butuh dengan informasi ini. Sehingga kalau misalnya kita memang punya rasa ingin berjuang, gue berkah Noriba di PTBS ini, itu tuh nggak ada rasa capek. Nggak ada rasa lelah dalam artian, saya udah begini, saya udah begitu. Nah, Bu Nining tadi kan home sharing-nya belum. Dicoba dengan home sharing. Ya, home sharing-nya kan belum. Nanti bagaimana dengan Umi Hamidah? Biasanya kalau misalnya gini, guru-guru itu, misalnya di tempat sekolah Bu Nining aja, guru-guru itu kebutuhannya apa sih sebenarnya? Udah cukup nggak sih sama gaji yang beliau dapat? Nah, Bu Nining nih guru nih, coba tanya ke diri sendiri, udah cukup belum? Gitu. Nah, udah cukup belum? Terus kalau misalnya dengan bekerja di sekolah sampai 5 tahun kemudian, impian-impian yang Bu Nining punya itu nyampe enggak? Tercapai enggak cita-citanya di 5 tahun setelah bekerja selama menjadi guru itu? Misal, Bu Nining punya cita-cita pengen punya mobil mewah. Ya, ini ceritanya kita maksudnya gini, Bu Nunung kan guru profesional gitu ya. Nah, ini posisikan kita sebagai orang yang mau memprospek, ini guru ceritanya yang mau kita prospek guru. Nah, mau Big Mokes atau mobil Pajero kan di angka 500 sampai 600 juta. Kira-kira terkejar nggak di 5 tahun bekerja sebagai guru?
Ya, jadi kalau misalnya iya nggak terkejar, kamu tapi mau nggak? Iya mau. Nah maka jadi Bu Ning benar-benar harus sampai dapat fact findingnya. Fact findingnya apa? Jadi sampai apa ya? Dapetin sesuatu yang orang itu belum tentu dapat di tempat dia bekerja. Iya, membuktikan lah. Membuktikan gitu ya Teh. Nah kalau home sharing di guru-guru, kalau untuk pendekatan ke produk banyak sekali kan produk dari mulai herbal, kecantikan itu macam-macam. Nah nanti tinggal Bu Nining apa melakukan testimoni di home sharing itu atau apa yang mau ditestimoniin. Jadi jangan berkecil hati. Saya kok udah bergerak di sini kok ditolak, di sini tolak. Tenang, masih banyak ruang lingkup yang lain. Bu Nining yang penting terus semangat. Ya, karena memang modal di PTBS ini semangat doang. Nanti kalau udah semangat baru semangat itu datangnya dari mana? Dari yakin. Maka terus yakin tingkat keyakinan kita ke PTBS bahwa ini adalah kendaraan yang sudah tepat untuk menjadikan kita orang kaya berkah, ini udah tepat. Maka tinggal kita tidak perlu meyakinkan orang lain. Kalau kita udah yakin, tumbuhnya semangat, nanti ke transfer semangat itu ke orang lain. Oke, Bu Nining tinggal dicoba. Ya. Untuk memkenalkan produk pun saya sudah dengan saya bikin video kalau dari di grup. Terus saya testimoni, maksudnya ini dipakai buat suami saya, hasilnya seperti ini, bahan bakar udah saya itu. Tapi mereka memang kendalanya, harganya mahal banget ya gitu. Kebanyakan bilang seperti itu, memang harganya terlalu mahal. Kalau misalnya beli satu boleh nggak? Ya bisa aja sih, saya bilang itu asal. Ya tinggal di sini isinya 10 dus, berarti satu bungkusnya 25.000. Tapi kalau menurut saya bilang itu kalau misalnya lebih ibu udah menjadi mitra itu harganya akan lebih murah. Udah seperti itu saya lakukan udah ya, cuman karena notabene lingkungan saya itu kan kebanyakan memang yang sudah terlibat hutang riba sebetulnya. Jadi mereka gaji pun udah habis kebanyakan kan. Jadi kalau jadi kalau beli harga yang mahal-mahal mereka akan berpikir dua kali gitu untuk membeli produknya PTB seperti itu. Bu Nining menjalankan nggak sistem seperti mitra-mitra kita di SSW 19 dulu saya diajarkan Bu Haji Cucu. Kalaupun orang tidak bisa langsung 2,5 juta, orang itu mau membeli ya, misalnya secara eceran. Saya cuma butuh 1 doang. Ternyata manfaatnya dapat. Dia beli lagi nggak? Beli lagi. Ada satu orang udah nyobain. Ada satu guru yang udah. Ya, Kuning. Jadi kita untuk cara mempermudah itu banyak sekali solusinya. Kalau orangnya udah senang dengan produk PTBS akan repeat ulang. Maka ini di keep sampai 14 box berarti 1 nama masuk ke PTBS. Gitu. Bisa seperti itu ya berarti. Seperti itu. Jadi tergantung timnya masing-masing. Bahkan kalau di saya itu ada yang bergantian, Bu. Saya boleh nggak join berdua? Kan 14, berarti saya beli 7, dia beli 7. Nanti kalau udah habis, saya 1 lagi nama berarti masuk. Dia beli 7, saya beli 7. Boleh banget. Jadi banyak cara sebenarnya. Kalau misalnya emang teman-teman, Bunding banyak yang gajinya pas-pasan dan udah habis buat utang riba gitu ya. Nah ini bagaimana sih solusinya? Silakan. Bunda Haji Cucu luar biasa. Banyak juga yang akhirnya terbantu oleh beliau. Walaupun duit mepet, tapi ternyata bisa goal menjadi ID. Banyak caranya, Buning. Oke, siap. Oke. Semangat terus, Buning ya. Bagus ya, ini, mantap. Mantap. Leadernya Umi Hamidah tinggal 10 poin lagi podcast ya. Makanya ini biar Umi Hamidah cepet-cepet dapat poinnya. Iya. Iya. Oke, semangat ya Buning ya. Ya, siap. Makasih Temita atas sarannya. Sama-sama. Buat Bu Nining biar cepat melahirkan lagi EC20. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bantu Umi Hamidah. Ya, ayo bunda-bunda, bapak-bapak, ada lagi kah? Umi Hamidah? Iya, belum Teh. Oke. Umi tinggal 10 poin lagi ya? Insya Allah. Keren banget. Keren banget. Umi Hamidah. Ayo. Terus aja nih. Terus aja menemukan orang-orang ya secara
kuantitas dibanyakin nih, dibanyakin, ntar juga Allah pasti kasih. Amin. Karena dulu Miftah pernah nih dapat apa sih ibaratnya kayak apa ya? Apa sih nama bahasanya ya, kekuatan angka atau apa gitu ya. Ini tuh gini, misalnya ada list nama 150 orang. Ini kita presentasi separuhnya tuh dari list nama itu nih, 75 orang. Nah, dari 75 orang ini yang kita follow up 50 orang. Dari 50 orang itu yang ikut ke seminar serius itu, yang datang gitu ya memenuhi undangan kita, biasanya separuhnya misalnya. Berarti berapa? 25. Dari yang 25 itu akan aktif 5. Nah, dari 5 yang aktif ini jenderalnya 1, Umi. Maka kita di sini berbicaranya secara kuantitas. Nanti kuantitasnya akan menghasilkan kualitas. Ya, Umi pasti ya udah pinter lah, udah leader SC, dikit lagi SC 150 mah udah paham pergerakannya seperti apa. Iya teh, lagi ini tuh lagi apa sih ya? Lagi ngedon. Lagi apa, Mi? Mau 10, tinggal 10 poin lagi dia pakai ngedon. Apa yang bikin donnya, Mi? Di PTBS tuh enak banget sebenarnya. Nggak tahu nih, kurang semangat teh. Kurang Insya Allah semangat. semangat lagi. Ya, Semangat nih. Kalau kurang semangat bagaimana mitranya? Iya. Kalau leadernya nggak semangat, mitranya bagaimana? Lah bobo nanti selimutan. Insya Allah semangat lagi. Iya, semangat. Karena ini yang namanya bisnis network seperti ini adalah bisnis kepemimpinan. Sehingga apa? Umi dilihat 100% oleh mitra dan akan diduplikasi. Kalau semangatnya naik turun, kitanya sebagai leader, bagaimana mitra-mitra di bawah kita. Jadi keep dijaga semangatnya. Karena memang modalnya ya cuma semangat nih. Oke, sudah ya? Mudah-mudahan cukup ya? Ya. Tuh ada di chat tuh. Oh ini buka chatnya nggak bisa, Bu. Magic number. Nah, iya Umi. Maksud Miftah tuh magic number. Waktu itu tuh ya magic number dari 150. Nih, list name itu 150. Nanti presentasinya paling 75. Dari 75 yang kita follow up misalnya 50. Nah, 50 ini yang invite ke seminar 25. Dari 25 ini yang aktif biasanya 5. Dari 5 ini jenderalnya 1. Magic number. Itu magic number. Iya benar. Ya, sampai lupa tadi bahasannya. Teh ada yang tanya, Teh. Apa? Suaranya terputus-putus katanya, suara Teteh. Oh, suara diriku keputus-putus. Ada apa ya? Dari sini Teh Asante udah teriak-teriak dah. Udah teriak-teriak. Ini Miftah di sini. Putus-putus ya? Ada yang tanya nih. Apa? Nanya apa, Mi? Pental-pental, Teh. Iding Fadila dari SSW 21, Teh. Pak Iding. Pak Iding, kumaha, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya SSW berapa? Saya 56 gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh mau tanya dong, gitu, Teh. Iya. Saya Pak Fadilah SSW 21. Saya mau prospek ke Bentur Camit yang jauh. Secara finansial sudah serba cukup. Bagaimana cara menyampaikan supaya tertarik? Secara finansial sudah cukup. Ini calon mitranya jauh. Ya. Oke. Iya, sudah cukup. Sedangkan saya sendiri mana-mana cari camit jalan kaki, Teh, gitu. Gitu. Oke, gini. Yang bisa dilakukan yang paling sederhana apa? Mitranya ada yang dekat, maksimalkan dulu yang dekat. Nah, untuk yang jauh terus ternyata dia sudah serba kecukupan gitu ya, sudah serba punya, bagaimana caranya? Nah, balik lagi tadi Mas Lau menyatakan bahwa kebutuhan manusia dibedakan menjadi 5. Ada 5 tingkatan. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini dalam artian udah enggak lagi Pak zamannya Bapak
Pak, di sini dapat Pajero, Mobilio, Haji. Kalau orang itu udah punya semuanya, itu bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi lebih aktualisasi diri. Maksudnya bagaimana? Ada rasa ingin membantu orang lain. Nah, berarti apa? Value-nya yang ditekankan adalah ini. Bukan Pajero, Mobilio. Terputus-putus, Teh. Kalau untuk orang-orang yang sudah memiliki semuanya, maka kepuasan batin dalam mengaktualisasikan diri, membantu orang lain, menjadi berhasil, inilah yang value yang harus dinaikin. Jadi semua orang tidak sama. Kalau misalnya dia karyawan, dia butuh waktu dong dari pagi sampai malam. Ini pasti beda dengan pengusaha. Jadi value atau menitik beratkan ke apa kita. Maka kalau untuk orang yang sudah serba punya, touch, sentuh dengan aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri bahwa Bapak dengan PTBS, Bapak bisa banyak bantu orang. Kan enggak lucu kalau misalnya Bapak bantu orang, nih ada mobil saya kasih. Itu kan ya dalam artian enggak mungkin. Tapi kalau misalnya di PTBS, Bapak mau bantu orang, di poin 300 kanan kiri orang itu bisa ambil 150 juta atau Mobilio. Jadi dia bisa punya mobil wasilahnya dari sama-sama membantu tim, ya, sama-sama menjadi network jaringan. Oke, jadi tidak semua orang itu kita samaratakan, ya. Jadi lihat tadi kebutuhan seseorang dari mulai kebutuhan fisiologinya, kebutuhan secure-nya. Ada lagi tingkatan di atasnya kasih sayang, terus esteem gitu, penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Maka silahkan kalau untuk orang-orang yang sudah benghar gitu ya, segala punya, silahkan teman-teman touch-nya di value yang di gede ini yang mana? Berarti aktualisasi diri. Ya. Oke, itu Bapak. Fadilah. Teh. Ya. Ya itu tadi Papa. Ya ini ada yang tanya lagi Teh. Halo Teh. Ya. Silakan dibaca Mi. Ini kayaknya enggak ke save. Ya, assalamualaikum. Bu, cara menarik orang untuk gabung ke PTB susah banget. Kebanyakan mereka bilang LM. Bilangnya kamu sudah dapat apa? Gitu. Caranya menjawab pertanyaan seperti itu gimana, Bu? Gitu. Gitu Teh. Terkadang saya membuat saya patah semangat gitu. Kamu sudah dapat apa gitu Teh? Ya, sebentar dulu. Ini ada Japrian dari Umi. Pertanyaan Pak Haji Iding mengatasi tidak percaya diri. Gini Pak Haji, Abi pernah membahas waktu itu di Gria Ulansari. Ketika kita mau meningkatkan PD kita terhadap prospekan kita, maka kita harus satu level secara kerapihan, satu level ya. Misal, kalau misalnya dia pakai sendal jepit, Bapak berarti harus pakai sepatu. Dia merokok, Bapak tidak merokok. Dia pakai kaos oblong, Bapak pakai kemeja. Sehingga apa? Percaya dirinya pasti dapat. Karena Bapak satu level lebih rapi daripada orang yang Bapak prospek. Yang kedua, itu secara approaching terhadap diri Bapak sendiri. Yang kedua, kuasai materi, Pak. Kalau marketing plan belum sampai ngelotok di kepala, Pak, memang kita kebanyakan gitu ya. Jadi menerangkan itu tidak menarik. Sehingga apa ya, orang itu kebanyakan ini tuh orang tuh mau ngapain sih gitu. Terus nadanya flat, intonasinya juga enggak ada penekanan, bias gitu ya. Jadi kita enggak dapat. Sehingga percaya dirinya kurang. Tapi kalau misalnya Bapak sudah menghafal apa yang mau disampaikan dan tingkat mengerti mitra terhadap yang Bapak ucapkan itu tinggi, maka Bapak akan pede. Jadi bismillah, dengan menaikkan level satu tingkat di atas mitra yang kita temukan, maka ya insya Allah tingkat kepedean Bapak juga ada, sekalipun mereka orang kaya pun. Kan orang kaya belum tahu sistem PTBS, yang tahu PTBS kan Bapak. Sehingga apa? Bapak menguasai semuanya. Dari cara ngomongnya, eye contact-nya, mimik bicara gitu ya, terus kesiapan dari mulai
fisik gitu, persiapan dari mulai personal Bapak itu sendiri. Oke, itu Pak Haji Iding. Lanjut, Assalamualaikum Bu. Cara menarik orang untuk gabung ke PTB susah banget gitu ya. Kebanyakan mereka bilang itu MLM. Dan kadang mereka bilangnya kamu sudah dapat apa? Caranya menjawab pertanyaan seperti itu gimana Bu? Terkadang itu yang membuat saya patah semangat. Jangan malah jadi down. Kan kita bisa edifikasi leader. Bu, saya memang baru di PTB, sedang belajar. Karena saking pengennya hijrah, saya juga disuruh ngelis daftar nama, ada nama ibu di situ. Tapi jujur, saya mah belum dapat apa-apa. Tapi leader saya luar biasa, Bu. Insya Allah saya akan menjadi seperti leader saya. Ungkapin edifikasi, leader sudah dapat apa saja. Jangan malah jadi mentok, Bun. Jadi leader udah dapat apa, kita edifikasi. Ini loh, ada Umi Haja cucu Henda, padahal umurnya 63 tahun, single parent, tapi luar biasanya udah kekejar Pajero dan dikit lagi 1 miliar beliau dapat. Padahal beliau apa? Ya Allah, sudah apa? Kalau dibilang mah udah sepuh, tetapi luar biasa, ternyata bisa. Begitu. Jadi edifikasi leader atau founder kita. Jangan mentok di diri kita, aku mah apalah, belum dapat apa-apa, jangan kayak begitu. Kita masih bisa edifikasi yang notabene-nya orang tertarik. Oh, emang Bu Haji Cucu rumahnya di mana? Itu loh yang di Perwira di belakang kecamatan. Oh, nah baru nyambung dari situ. Ya, bikin suasana itu enggak mandek, ceria, senang ya. Ibu memprospek orang itu cinta dengan pekerjaan ibu. Bakalan apa? Bakalan happy ngejalaninnya. Happy banget ngejalaninnya. Karena apa? Kita kan mau niat bantu syiar, sehingga apa? Orang mau nanya apapun, kita jawabnya dengan enak. Ya, kalau mentok diri kita belum dapat apa-apa, terus kita harus gimana? Edifikasi leader, edifikasi founder. Boleh tuh Ibu ceritain juga owner PTBS, boleh. Ya, jadi begitu. Jangan stuck. Banyak cara. Oke, lanjut Umi, ada lagi kah? Sudah tidak ada Teteh, ada Teh. Pak Zeri. Oh, hadir. Assalamualaikum. Tuh Bu Nining, alhamdulillah saya japri beberapa guru untuk acara seminar besok, ada 2 orang yang insya Allah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bu Nining diseringin seperti ini Bu. Ya, diseringin. Jadi mudah-mudahan apa? Dengan seringnya mengundang, semakin banyak kita mengundang, semakin banyak kesempatan untuk closing. Oke. Itu saja Mi ya? Ya, sudah. Ada yang mau tanya lagi? Apa sudah ini Teh? Sudah, kalau nggak ada lagi boleh. Boleh keumiin lagi di gitu. Begitu. PRT Rahman. Iya, ada yang mau ditanyain? Jangan nanya lipmat. Ini banyak yang japri. Teh Mifta, itu lipmatnya nggak ada warnanya. Iya, saya cuma pakai 1 warna itu doang. Makanya biar tebel tuh kayak Umi tuh, Umi Kalsum. Oke, Umi Hamidah sepertinya sudah cukup ya? Ya, sudah Teh. Gimana Teh? Baik, saya kembalikan ke moderator. Silakan Umi Hamidah. Apa udah selesai belum Teh? Ya, sudah. Jam 10 deh nih. Ya, Teh ini udah Teh, ditutup aja. Apa gimana? Ya, silakan. Boleh kan ini, ada Abi atau Umi yang mau menambahkan, Umi Hamidah. Oh iya.